Di sini saya mau bahas nomor 1, kasus akar real berbeda. Persamaannya ini. Yang pertama, kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik. Kita ubah dulu jadi bentuk karakteristik. R kuadrat min 3R min 10 sama dengan 0. Lalu R min 5 tutup kurung, dalam kurung R plus 2 sama dengan 0. R min 5 sama dengan 0. R plus 2 sama dengan 0. R1 sama dengan 5, R2 sama dengan min 2. Real dan berbeda. Lalu yang kedua, kita tulis solusi umumnya. Kalau akarnya beda, rumus umum solusi diferensialnya itu Y dalam kurung X sama dengan C1E R1X plus C2E pangkat R2X. Lalu Y dalam kurung X C1E pangkat 5X plus C2E min 2X. Lalu yang ketiga, kita verifikasi, cek atau benar atau enggaknya. Kita turunin Y sama dengan X, Y dalam kurung X sama dengan C1E pangkat 5X plus A C2P min 2X. Lalu kita substitusikan ke persamaan awal. Dalam kurung 25 C1E pangkat 5X plus 4 C2E pangkat min 2X tutup kurung min 3 dalam kurung 5 C1E pangkat 5X min 2C 2P min 2 pangkat X tutup kurung min 10 dalam kurung C1E pangkat 5X plus C2E pangkat 2 min 2X tutup kurung sama dengan 0. Lalu kita coret-coret, hasilnya itu 0 sama dengan 0. Kalau akar kembar, jadi solusi umumnya beda, yaitu YX sama dengan C1 plus C2X tutup kurung E pangkat RX. Lalu bawahnya Y dalam kurung X sama dengan dalam kurung C1 plus C2X tutup kurung E pangkat 3X. Lalu solusi khususnya itu dalam kurung Y dalam kurung 0 sama dengan 2, Y aksen dalam kurung 0 sama dengan 5. Lalu kita substitusikan Y sama dengan 0 sama dengan dalam kurung C1 plus C2 sama dengan 0, dalam kurung 0, E pangkat 3 dalam kurung 0 sama dengan 2, C1 sama dengan 2. Lalu Y dalam kurung X sama dengan C1 plus C2X tutup kurung E pangkat 3X. Y aksen dalam kurung X sama dengan C2E pangkat 3X plus 3 dalam kurung C1 plus C2X tutup kurung E pangkat 3X. Y aksen dalam kurung 0 sama dengan C2E pangkat 3X plus 3 dalam kurung C1 plus C2 dalam kurung 0 E pangkat 3 dalam kurung 0 sama dengan 5. C2 tambah 3C1 sama dengan 5. C2 tambah 3 dalam kurung 2 sama dengan 5. C2 sama dengan 5 kurang 6. C2 sama dengan min 1. Solusinya Y dalam kurung X sama dengan dalam kurung 2 plus dalam kurung min 1 tutup kurung X tutup kurung E pangkat 3X. Jadi Y dalam kurung X sama dengan 2 dalam kurung 2 min X tutup kurung E pangkat 3X. Lanjut nomor 3, orde 3 atau akar real dan kembar. Di sini persamaannya Y aksen 3 min 4Y aksen 2 plus 4Y aksen. Yang pertama ini kita tentukan akar-akar. R pangkat 3 min 4R min 4R pangkat 2 plus 4R sama dengan 0. Ini bentuk karakteristiknya. Lalu kita tinggal keluarkan R sebagai faktor menjadi R dalam kurung R pangkat 2 min 4R plus 4 sama dengan 0.
dalam kurung itu bisa difaktorkan lagi jadi R dalam kurung R plus min 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 0. Jadi ketemu akarnya itu R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 2, R3 sama dengan 2. Terus gimana bentuk solusi umumnya? Karena R1 sama dengan 0 dan R2 sama dengan 2 itu kembar. Jadi Y sama dengan X. Y sama dengan X C1 E pangkat 0X plus C dalam kurung C2 plus C3X tutup kurung E pangkat 2X. Jadi Y dalam kurung X sama dengan C1 sama dengan C1 plus C2 plus C3X tutup kurung E2 pangkat X. E pangkat 2X. Tentukan apakah solusi-solusi tersebut bebas linear. Kita mau cek apakah fungsi-fungsi 1 E pangkat 2X dan X E pangkat 2X saling bebas linear. Kalau C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0, karena syarat ini terpenuhi maka fungsi-fungsi itu bebas linear. Lalu sekarang nomor 4, persamaan non-homogen dan prinsip superposisi. Oke, jadi di sini kita mau nyelesain persamaan diferensial non-homogen Y aksen 2 min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4 pangkat X plus X. Langkah pertama kita cari dulu solusi homogennya, yaitu dengan cara kita anggap ruas kanan sama dengan 0. Y aksen 2 min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Dari situ kita dapat persamaan karakteristik R pangkat 2 min 3R plus 2 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan jadi R min 1, R min 2 sama dengan jadi akarnya R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 2. Maka solusi homogennya YH sama dengan C1E pangkat X plus C2E pangkat 2X. Sekarang kita cari solusi partikularnya karena ini persamaan non homogen. Ruas kanan ada dua bentuk 4E pangkat X dan X. Berarti nanti solusi partikularnya akan gabungan jadi dua bagian. YP sama dengan YP1 plus YP2. Dan untuk bagian 4E pangkat X kita coba bentuk YP1 sama dengan AX E pangkat X. Sekarang kita turunkan Y aksen P1 sama dengan AE pangkat X dalam kurung 1 plus X. Lalu Y aksen 2 P1 sama dengan AE pangkat X dalam kurung X plus 2 tutup kurung. Lalu kita substitusikan ke persamaan awal. Y aksen 2 min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4EX. Lalu AE pangkat X dalam kurung X plus 2 tutup kurung min 3 dalam kurung 1 plus X tutup kurung plus 2X sama dengan 4E pangkat X. Lalu kita sederhanakan isi kurungnya menjadi X plus 2 min 3 min 3X plus 2X. Maka hasilnya AE pangkat X dalam kurung min 1 min 4E pangkat X. Jadi A sama dengan min 4. Lalu untuk bagian X kita coba bentuk polinomial. YP2 sama dengan AX plus B. Y aksen P2 sama dengan A. Y aksen 2 P2 sama dengan 0. Lalu substitusikan ke persamaan utama.
0 min 3A plus 2 dalam kurung AX plus B sama dengan X. Dalam kurung 2A tutup kurung X plus dalam kurung min 3A plus 2B sama dengan X. Sekarang samain koefisiennya. Untuk X 2A sama dengan 1, A sama dengan 1/2. Untuk konstanta min 3A plus 2B sama dengan 0. Substitusi A sama dengan 1/2. Min 3/2 plus 2B sama dengan 0. B sama dengan 3/4. Jadi YP2 sama dengan 1/2X plus 3/4. Sekarang kita gabungkan keduanya. YP sama dengan YP1 plus YP2 sama dengan min 4XE pangkat X plus 1/2X plus 3/4. Jadi solusi umum dari persamaan diferensialnya itu Y aksen 2 min 3Y plus min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4EX. Jadi solusi umum dari persamaan diferensialnya itu YX sama dengan C1E pangkat X plus C2E pangkat 2X min 4XE pangkat X plus 1/2X plus 3/4.